Motif kami datang kepadamu ya Allah dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, merindukan keberpengalaman dengan sentuhan Maha Kuasa-Mu. Tangan pengudusan dan tangan pembentukan-Mu kami rindukan untuk menjadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami meletakkan hidup kami pada mezbah hidup kami ya Allah, yakni dalam tangan bertanda paku, tangan penebusan yang telah menebus kami menjadi milik Allah kembali. Tangan yang membimbing kami dalam kedudukan kami sebagai anak dan ahli waris-Mu, yang memberi kami kuasa untuk produktif dalam masa kepercayaan ini, hingga kami berdiri cemerlang pada pengadilan Kristus Tuhan kelak ketika kali Engkau datang kedua kali. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat berpengalaman dengan firman-Mu hari ini, sebab inilah yang kami perlukan untuk kehidupan kami. Demi nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, firman hidup yang kekal itu, kami berdoa dan mengucap syukur, dan siap mendengarkan firman Allah. Sama-sama katakan, amin. 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 Puji Tuhan, sekali lagi saudara, saya mengucapkan selamat berjumpa dan selamat beribadah. Dan hari ini kita, seperti saya katakan tadi, kita akan melanjutkan studi kita dari Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, di mana di situ dikatakan Tuhan meletakkan permusuhan di antara kita dengan iblis setelah kita jatuh di dalam dosa. Ini adalah sebuah awal dari karya penebusan Allah bagi kita untuk kemudian menempatkan Adam dan Hawa dalam kondisi yang jatuh itu tetap sebagai milik Allah. Dia menebus mereka dengan menempatkan rasa tidak suka, benci, rasa perlawanan atau permusuhan dengan iblis dan dosa. Mengapa kita harus menjaga itu sebagai sebuah gaya hidup? Kemarin saya menjelaskan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berbicara kepada kita karena iblis itu sangat lihai. Dia adalah pribadi yang sangat menawan, yang hadir kepada kita dengan menawarkan racun kematian tanpa kita menyadarinya. Sikap segar menjaga perlawanan itu dengan membangun hubungan dengan Allah, baik melalui Alkitab dan doa, adalah cara kita membangun kepekaan mengidentifikasi dan sekaligus kekuatan untuk melawannya. Dan hari ini saudara, kita tiba pada alasan yang kedua, yang hari ini kita dapatkan dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-24. Dari bagian ini saudara, saya merangkum beberapa prinsip atau mengapa kita harus melawan iblis secara tetap, melawan dosa, menjauhkan hidup kita dari hal-hal yang salah, menjaga kesucian kita secara tangguh, karena kita adalah anak Allah, karena kita adalah seorang ahli waris Allah yang dipersiapkan oleh Allah untuk berjalan progres sampai kepada tujuan penebusannya bagi kita dicapai. Apa tujuannya? Dalam Roma 8 ayat yang ke-29, menjadi segambar kembali dengan Kristus. Alasan kedua adalah dikatakan di sini supaya kita tahu bahwa akibat dosa itu sangat menghancurkan. Sekali lagi, mengapa kita harus melawan atau memelihara permusuhan dengan iblis itu, dengan dosa itu secara tetap dan segar? Karena kita tahu akibat dosa itu sangat menghancurkan. Perhatikan saudara ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat bagi mereka. Garis bawahi kalimat bahwa mereka telanjang. Frase ini diulang 3 kali di dalam bagian ini, yakni ayat yang ke-7, 10, dan ke-11. Dan kalau saudara perhatikan, 2 kali yang pertama, yakni ayat 7 dan ayat yang ke-10 itu adalah keadaan yang diakui secara otomatis oleh Adam dan Hawa ketika mereka dua berhadapan dengan Allah. Artinya saudara, tidak perlu ada orang lain
yang menyadarkan keadaan itu. Mereka dua sendiri sadar bahwa setelah mereka memakan buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan itu, mereka terbuka matanya, lalu mereka lihat, mereka telanjang. Lalu dalam ayat yang ke-11 itu, ketika Tuhan menggunakannya, ia pun menggunakan itu secara retorik. Artinya dia mengajukan atau mengucapkan kata telanjang itu dalam sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Itu adalah sebuah pernyataan yang meneguhkan pengakuan Adam dan Hawa bahwa keduanya telanjang. Nah, saudara, apa persoalannya dengan ketelanjangan? Apa persoalannya dengan kata telanjang di situ? Kata ini, saudara, harus kita pahami dalam konteks penciptaan. Kalau saudara mundur ke belakang dalam pasal 2 ayat 7 dan kemudian dalam pasal 1 ayat 26-27, itu adalah cerita tentang bagaimana Allah menciptakan kita. Dalam ayat yang ke-7 pasal yang kedua dikatakan memang Allah menjadikan kita, membungkukkan badannya lalu mengambil sebongkah tanah. Lalu ia membentuknya dengan postur seperti yang ada pada kita lihat pada tubuh kita. Ada kepala, ada tubuh, kaki dan tangan dan seterusnya. Tapi saudara, tanah itu bukan esensi manusia. Tanah itu hanya menjadi skema. Tanah itu hanya menjadi tempat dari keberadaan kita yang esensial, yang hakiki. Apa itu, saudara? Mundur ke pasal 1 ayat 26-27. Di situ dikatakan, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara, inilah nilai manusia, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar di situ diterjemahkan dari kata selem dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan kepada struktur atau bangun dan susunan dari Allah yang adalah pribadi. Singkatnya bahwa pribadi itu, saudara, dia memiliki dasar, yaitu pertama adalah intelektualitas atau rasio. Kemudian ada rasa. Dan yang ketiga adalah ada kehendak. Kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kombinasi karya, intelektual, dan rasa. Itulah sebabnya, saudara, manusia dapat melakukan temuan-temuan, mengkreasi apa yang ada di sekitarnya semakin baik, semakin efektif, semakin efisien bagi hidupnya. Kalau saudara belajar sejarah kita, bagaimana rumah waktu tempat kita tinggal hari ini. Kalau kita belajar mundur 50 atau 100 atau 200 tahun yang lalu, banyak kita, orang tua kita, nenek moyang kita, masih tinggal di dalam keadaan yang memprihatinkan. Karena memang teknologi mereka masih rendah dan terbelakang. Tapi saudara, hasil dari proses rasio, rasa dan kehendak itu, membangun mahakarya yang kita lihat hari ini, indah dalam dunia ini. Rumah dan lain sebagainya, bahkan teknologi. Kalau saudara dapat menangkap siaran pada hari ini, saudara, dimanapun saudara berada, dari Merauke hingga Sabang, saudara, ini karena buah karya, rasio, rasa, dan kehendak. Ini tidak ada pada binatang, tidak ada pada makhluk yang lain. Tapi saudara, kita tidak hanya diciptakan dalam unsur selem, pribadi. Ada kata kedua yang dipakai dalam ayat yang ke-26 itu adalah gambar. Gambar itu diterjemahkan dari kata demut dalam bahasa Ibrani juga. Demut itu berbicara tentang nilai intrinsik dari 3 unsur itu. Rasio dan kehendak serta perasaan. Tepatnya saudara, ini berbicara tentang sifat Allah. Baik sifat yang moral maupun sifat yang non-moral. Dia berkuasa dan seterusnya, tapi moralnya adalah dia maha suci, maha kudus, mulia. Di dalam kehidupan Allah, saudara, tidak ada satu titik pun ruangan untuk perkara yang salah, sia-sia dan berdosa. Tidak ada. Dia maha suci. Nah, saudara, manusia itu diciptakan pada awalnya dalam keadaan itu. Tidak ada yang rendah. Itu sebabnya, saudara, jika saudara membaca pasal 31, ayat 31 pasal 1, setelah manusia hadir dalam seluruh rangkai penciptaan itu, Allah berkata, Allah melihat semuanya amat sangat baik. Mengapa? Karena dalam semesta raya yang dia ciptakan ini, saudara,
berdiri sosok manusia yang adalah duplikasi dari diri Allah. Berdiri sebagai seorang yang diciptakan menurut Alkitab sebagai seorang yang hampir sama seperti Allah. Mazmur 8 ayat yang kelima. Itulah keadaan kita, tetapi ketika dosa menjadi pilihan kita, ketika kita melanggar aturan Allah untuk tidak memakan buah itu, Alkitab berkata telanjang. Kemuliaan itu sirna dari hidup kita. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ini sebabnya saudara, kita harus menjaga perlawanan yang tetap secara segar kepada iblis dan kepada dosa. Karena kita tahu upah dosa itu sangat mengerikan. Pertama, ia meninggalkan atau mendegradasi hidup kita dari standar penciptaan Allah yang mulia. Dan kalau saudara membaca ini, tidak hanya berhenti di situ. Saudara harus membaca juga bagian ini dalam konteks pasal 2 ayat 17 yang adalah hukum material dari Allah. Di situ dikatakan dalam pasal 2 ayat yang ke-17 itu, Kejadian, dikatakan semua buah-buahan, semua tumbuh-tumbuhan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah yang ada di tengah taman itu, tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu memakannya. Frase terakhir dari ayat 17 itu berkata, sebab ketika engkau memakannya, engkau pasti mati. Saudara tahu, ketelanjangan itu berbicara tentang hilangnya kemuliaan hidup dari kita dan sekaligus menjadi injeksi kematian dalam hidup kita. Dengan lain perkataan, kata telanjang ini berbicara tentang kematian rohani. Kematian yang membuat kita terpisah daripada Allah. Tidak ada lagi kans, tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kemungkinan untuk kita dapat hidup kembali dengan Allah. Karena saudara, kita secara hakikat berlawanan dengan Dia. Dan kalau saudara membaca ini, pasti saudara bertanya, lalu waktu mereka doa makan kok tidak mati? Tubuh mereka kok masih ada, masih hidup. Dan kalau saudara membaca terus sampai di pasal yang kelima. Pasal 5 ayat yang kelima. Di situ dikatakan Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Baca sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab berkata, di situ dikatakan Set mencapai umur 890 tahun. Lalu ia mati. Kenan mencapai umur 910 tahun. Lalu ia mati. Saudara baca seterusnya. Seluruh pasal 5 itu berkata bahwa lalu ia mati. Saudara, lalu ia mati adalah akhir sejarah setiap manusia. Tanpa kecuali. Siapapun dia. Apakah dia orang kaya atau orang miskin, penguasa atau rakyat jelata, dia seorang umat beragama seperti kita, atau pendiri agama sekalipun. Siapa yang tidak mati? Memang dalam Alkitab saudara, ada yang dicatat tidak mati sampai hari ini. Dan di dalam pasal 5 Kejadian juga, saudara membaca ayat yang ke-23, dikatakan Henok mencapai umur 300 tahun, setelah itu dia tidak ada. Karena jelas dikatakan di situ, dia diangkat oleh Allah, hidup-hidup. Jadi Henok sampai hari ini, dia masih hidup. Ada lagi orang yang kedua, dalam 2 Raja-Raja pasal 2 yang kedua ayat yang ke-11, itu berbicara tentang Elia. Setelah dia menyelesaikan seluruh pelayanannya, dia mempersiapkan Elisa, dan ketika dia mendelegasikan tongkat pelayanan kepada Elisa, Alkitab berkata, datanglah sebuah kereta dengan nyala api. Itu adalah kereta Allah, kata Alkitab. Lalu mengangkat Elia bersama dengan kereta itu hidup-hidup. Sampai hari ini, mereka dua masih hidup. Lalu, kalau saudara membaca seluruh Alkitab sampai di Ibrani pasal 9 ayat ke-27, saudara pasti bertanya, kenapa? Karena Alkitab berkata di situ, sama seperti manusia ditetapkan satu kali saja hidup, lalu dia mati. Lalu saudara akan bertanya, dua orang itu kenapa tidak mati? Nah, kalau kita membaca Alkitab seluruhnya, saudara, sampai pada Wahyu pasal yang ke-11,
Ayat 3 mulai. Sampai dengan ayat yang ke-7. Khususnya ayat 6 dan 7. Itu dibicarakan bahwa kedua saksi Allah yang adalah pohon zaitun Allah yang sekarang ini ada di hadirat Allah. Saksi dari kerajaan Allah sejak dunia dijadikan. Keduanya akan muncul di penghujung dunia. Lalu melakukan mujizat dalam pelayanan. Tapi saudara, di penghujung pelayanan mereka akan dibunuh oleh antikristus. Artinya keduanya pun mati. Tidak ada orang yang tidak mati, saudara. Saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa dosa mendatangkan kepada kita kehancuran hidup yang total. Kematian secara rohani dan kematian secara jasmani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Saudara perhatikan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan tanaman. Seterusnya sampai ayat yang ke-12. Jadi saudara, Tuhan datang di taman itu, lalu mereka mendengar suara Tuhan melangkah, lalu terjadilah ketakutan di dalam diri mereka, lalu mereka bersembunyi. Lalu Tuhan memanggil mereka, "Kamu di mana?" Lalu mereka keluar. Lalu dalam ayat yang ke-12, saudara perhatikan, di situ dikatakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Saudara, ayat 12 ini adalah jawaban Adam terhadap interview atau pertanyaan Allah yang datang kepada mereka. Kenapa kamu sembunyi? Kenapa kamu merasa takut? Kenapa kamu mengatakan bahwa kamu adalah telanjang? Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu telanjang? Nah, lalu Adam berkata seperti ini. Saudara perhatikan kalimat itu baik-baik. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah itu kepadaku, lalu aku makan. Saudara perhatikan struktur kalimat itu. Tekanan strukturnya itu bukan pada aku makan. Bukan pada wanita yang memberi makan, memberi buah itu. Tapi saudara perhatikan gagasan kalimat itu, atau gagasan yang nyata dari struktur kalimat itu menempatkan Allah sebagai tekanan struktur. Artinya saudara, Adam punya logika. Kalau saja Allah tidak menghadirkan wanita itu, Hawa, dalam hidupnya, dia masih berjaya, saudara. Dia masih berada di dalam kemuliaan Allah. Tapi karena Tuhan menghadirkan wanita ini, lalu wanita ini jadi masalah bagi saya. Apa yang dikatakan di sini, saudara? Dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Kita menjadikan Allah itu penyebab kambing hitam dari kejatuhan kita. Dan tentu yang ketiga adalah kita merusak hubungan kita dengan sesama kita. Dengan istri atau suami kita, dengan anak-anak kita. Dosa itu akan menghancurkan hubungan kita. Saudara tahu ayat 18 pasal 2 Kejadian itu berbicara tentang tujuan Allah menghadirkan Hawa dalam hidup Adam. Untuk apa? Karena Allah gelisah, karena Allah memandang tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Lalu dia menghadirkan seorang teman. Tapi bukan teman yang tanpa fungsi. Bukan teman yang sekedar teman. Tapi di situ dikatakan di situ, aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Artinya saudara, komunitas itu seharusnya menjadi tempat kita bersinergi untuk saling menajamkan, saling menguatkan, saling memotivasi. Tapi dosa meniadakan itu. Kita tidak dapat lagi bersinergi, kita tidak dapat menghargai orang lain. Kecenderungan kita hari ini, saudara, jangankan orang yang berdiam, jangankan orang yang melakukan resistensi terhadap kebaikan kita, orang baik pun kita iri hati. Saya sering kali berkata bahwa kalau Anda terjun di dunia pekerjaan, kalau Anda terjun dalam sebuah komunitas, tidak ada jaminan. Dengar baik-baik, tidak ada jaminan bahwa ketika Anda berlaku jujur, ketika Anda berlaku baik, Anda mengabdikan hidup Anda secara total kepada orang lain, tidak ada jaminan Anda
Tidak ada jaminan Anda dihormati. Tidak ada jaminan bahwa orang akan mempromosi hidup Anda. Yang mungkin adalah Anda menjadi sasaran konspirasi. Mengapa? Karena dosa. Adam dengan tegas berkata, perempuan inilah yang menjadi sebab. Yang keempat dikatakan di situ, saudara, secara cepat saya menyampaikan ini. Di dalam bagian itu dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ayat 18, semak dan duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagi sebuah pekerjaan yang engkau lakukan dengan berpeluk, dengan bekerja sampai engkau kembali kepada tanah. Artinya saudara, dosa menghancurkan lahan kehidupan kita. Dosa itu merampas berkat dalam hidup kita. Saudara tahu, penciptaan manusia oleh Allah diletakkan pada hari yang ke-6. Pada hari di mana segala sesuatu sudah selesai. 5 hari Allah menciptakan semesta raya ini. Dengan segala keagungan dan kemanfaatan setiap ciptaan Allah. Tapi saudara, Alkitab berkata, terkutuklah tanah. Tanah itu, atau kalimat ini adalah sebuah majas yang disebut dengan ungkapan part protem pro parte. Penyebutan sebagian untuk seluruhnya. Artinya saudara, semesta yang diciptakan, tadinya diciptakan untuk kehidupan kita, itu dilambangkan dengan tanah itu. Karena tanah tempat kita bercocok tanam dan seterusnya. Tapi saudara, hari ini dia terkutuk karena kita. Jadi sangat mengerikan dosa itu. Bahkan dalam ayat yang ke-16, hal yang keempat. Di situ dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan seterusnya. Artinya saudara, tugas regenerasi itu sebenarnya adalah tugas agung yang pasti dirancang oleh Allah tanpa kesakitan. Saudara baca pasal 1 ayat yang ke-28. Setelah Allah menyelesaikan seluruh penciptaan itu, Allah memberkati kita kepada mereka beranak cucu. Ketahuilah dan kuasailah bumi. Tapi saudara, karena dosa, proses itu, pekerjaan itu, mandat itu menjadi sebuah mandat yang harus Anda tuntaskan dengan kesakitan yang dikerjakan oleh Allah. Wah, itu mengerikan saudara. Dari dosa mendatangkan kepada kita berlapis-lapis akibat yang mematikan. Tidak hanya itu. Saudara baca ayat 23-24. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden dan ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang tajam yang bernyala-nyala dengan api yang berkobar-kobar supaya mereka tidak bisa kembali. Itu yang saya katakan tadi. Tidak punya peluang. Kalau Anda kembali kepada Allah dalam kondisi berdosa, bukan hanya dosa itu yang membuat Anda terlempar. Karena ketika Tuhan datang, lalu mereka dua takut, lalu bersembunyi. Bukan hanya itu, saudara. Dosa itu sebagai sasaran kebencian Allah. Sasaran murka Allah. Jadi saudara, jangan berdosa. Jangan bersekutu dengan iblis, kata Alkitab. Jaga permusuhan itu secara tetap. Karena terlalu mengerikan akibat yang kita terima oleh karena sikap kompromi itu. Dan terakhir saudara, akibat yang paling mengerikan kita dapatkan dalam ayat kunci kita. Saudara perhatikan di situ. Ayat yang ke-15. Aku akan
mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan kepala dan tumitnya. Saudara perhatikan bagian pertama dari ayat ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini. Artinya antara iblis dengan wanita sebagai penyebutan sebagian bagi keduanya. Gitu. Lalu permusuhan itu, saudara, dibuat turun-temurun antara iblis dan keturunan manusia ini selanjutnya. Sampai kepada akhirnya. Pertanyaan kita adalah masalahnya apa? Artinya, saudara, sebelum Allah meletakkan rasa benci terhadap iblis, terhadap dosa itu mengerjakan di dalam diri kita hubungan harmoni dengan iblis. Hubungan yang intim dengan dia. Sebuah persekutuan yang menyatukan kita dengan iblis. Itu sebabnya, saudara, Allah meletakkan permusuhan di antara kita dengan iblis. Karena dosa itu membangun kecintaan yang kronis terhadap iblis. Jadi saudara renungkan 7 rangkai petaka atau tragedi dari akibat membiarkan iblis menguasai hidup kita. Mulai dari kehancuran total di hidup kita, kita telanjang, hilang kemuliaan Allah. Lalu berlanjut secara pasti sampai kepada kematian. Kita kehilangan energi, kita kehilangan kekuatan untuk membangun hidup ini. Karena kita ada di lahan yang terkutuk. Karena di dalam diri kita juga tidak ada kapasitas. Lalu kita menghancurkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dan kita dengan rasa benci oleh Allah. Bersekutu dengan iblis. Apa untungnya, saudara? Jadi iblis itu hanya dia menawarkan satu perbuatan kecil dalam tanda kutip yang berakibat kepada kematian dan kehancuran total. Kesimpulan saya untuk hal ini, mengapa kita harus menjaga atau memelihara permusuhan dengan iblis itu secara tetap dan segar adalah karena kita tidak mau menerima kebejatan total, kehancuran, kebinasaan yang kita terima karena dosa itu. Mungkin kita bertanya ya, bukan rentang kita dengan Adam itu adalah suatu peristiwa yang sudah sangat jauh. Apa hubungan saya dengan itu? Apa hubungan saya dengan dosa Adam? Itu kan masalah Adam. Saudara perhatikan frase kedua dari ayat 15 tadi. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Lalu, dan engkau, keturunanmu dan keturunannya. Jadi saudara, secara tegas dari awal, Alkitab mengatakan bahwa dosa itu dan akibat-akibatnya turun mengalir dari nenek moyang kita Adam dan Hawa ke generasi berikutnya sampai kepada kita hari ini. Alkitab meringkasnya secara apik dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berdosa. Siapa di antara manusia di dalam dunia ini yang tidak berdosa? Cari. Mulai dari Adam, keturunan pertama mereka yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Kain dan Habel. Lalu setelah dia berumur 150 tahun, dia melahirkan seorang anak pria yang diberi namanya Set. Sampai ke kita hari ini. Siapa yang tidak berdosa? Cari saudara, pendiri agama sekalipun. Ya. Orang pernah menuduh Yesus berdosa. Tapi saudara, Pilatus, dia 3 kali berkata, aku tidak menemukan setitik pun alasan kecil
untuk menjadi pembenaran penyalibannya. Artinya saudara, di luar Yesus semua orang berdosa. Tepat seperti kata firman ini, karena semua manusia telah berdosa. Dan itu berarti saudara, kita pun ada di dalam keadaan Adam dan Hawa hari ini. Kita berada di ancaman kehilangan hubungan kita dengan Allah. Kehilangan hidup kita, kehilangan berkat kita. Kehilangan hubungan kasih dengan sesama. Dan seterusnya. Karena itu saudara, pelihara permusuhan itu dengan saudara membangun hubungan saudara intim dengan Dia yang adalah sumber hidup kita. Permusuhan yang dikerjakan oleh Allah itu adalah sebuah penebusan, gambaran penebusan untuk penebusan sempurna di dalam Kristus. 2000 tahun yang lalu, saya sudah menjelaskan itu dalam khotbah saya tanggal 10 April yang lalu. Dia berteriak, sudah selesai. Artinya, harga untuk memulihkan kehidupan kita yang sudah tergadai oleh dosa itu, lunas dibayar oleh Kristus. Itu sebab kita berkewajiban memelihara itu. Karena kita tidak mau kehilangan kedua kali. Ketika saudara percaya kepada Kristus, Alkitab berkata saudara anak Allah. Kita adalah anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Bahkan kita diangkat oleh Allah menjadi ahli waris Allah. Teknon dan huios. Anak kandung dan ahli waris Allah. Yang terjaga dalam meterai Allah Roh Kudus. Jadi bangun hubungan kita dengan intim dengan Dia setiap hari. Melalui Alkitab. Minggu kemarin saya berkata kepada saudara bahwa solusinya adalah Alkitab. Bagaimana Kristus melawan iblis? Dengan 3 tahapan penipuannya. Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Khususnya ayat yang ke-16. Dikatakan, Alkitab adalah senjata kebenaran yang bisa kita pakai untuk mengalahkan iblis. Jadi saudara harus punya hubungan yang baik dengan Allah melalui Alkitab dan bangun kehidupan saudara dengan doa. Amin. Amin. Itu firman Allah bagi kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa bersama mengucap syukur untuk firman ini. Karena sebagai seorang yang telah ditebus oleh Allah, yang oleh penebusan Kristus Tuhan, rasa permusuhan dan antipati terhadap iblis itu ada dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur atas firman ini, atas kebenaran ini. Karena hanya Dia yang bisa mengerjakan itu. Lalu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, pengumuman resmi bahwa masa ini telah diperpanjang kembali hingga pertengahan bulan Mei yang akan datang. Dan bahkan ada rumor atau informasi-informasi dengan melihat perkembangan yang belum signifikan, ya, mereda pandemi COVID-19 ini, kita bisa saja sampai kepada pertengahan tahun ini. Tapi saudara, kita bisa mengakhiri semuanya, kutuk ini atau segala kelemahan ini atau semua akibat dosa ini dengan datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk pemerintah Indonesia, dan kita berdoa untuk gereja-gereja, dan kita berdoa untuk masyarakat Indonesia, supaya setiap kita mengambil bagian secara penuh pada porsi kita masing-masing. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang mencari kesempatan di situasi-situasi seperti ini. Saya membaca sebuah pernyataan, ya. Jangan seperti wasit, katanya, yang berlari kian kemari dari ujung lapangan satu ke ujung ke lapangan dan kiri kanan bersana sini, lalu memberi mereka kartu. Itu saya kira cara berpikir yang keliru. Saudara bisa bayangkan sebuah pertandingan tanpa wasit?
Siapa yang mengatur? Siapa yang menentukan ada pelanggaran? Siapa yang mengatur waktu bermain? Siapa yang mengatur, menyatakan bahwa ada lapangan bola out dan seterusnya? Siapa yang menegakkan peraturan? Seringkali saudara ada di antara kita, ya, di antara anak negeri ini yang melihat orang-orang yang bekerja tulus, pemerintah yang bekerja tulus dengan cara pandang yang salah seperti itu. Ya, jadi kita berdoa supaya setiap kita mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. John Fitzgerald Kennedy dalam pidato pelantikannya dia berkata, jangan tanya apa yang diberikan negara kepada, tapi tanyakan apa yang engkau berikan kepada negara. Saudara, kebesaran seorang pribadi ketika hidupnya bermanfaat bagi sosialnya. Jadi saya mendorong Anda sebagai umat Allah, sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang manusia Allah. 1 Timotius pasal 6 ayat yang 11. Saya mendorong kontribusi Anda sebagai seorang manusia Allah untuk transformasi Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama.